Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat PJJ dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang tawakal, taat, qanaah, dan sabar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ada yang tahu? Jika kamu yang mengalami hal tersebut, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Yap, betul sekali. Itu adalah gambar bencana alam. Yang sebaiknya kita lakukan adalah tawakal, taat, qanaah, serta sabar. Sesuai judul materi kita pada hari ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya yaitu wakilun. Dalam kamus-kamus bahasa seperti kamus Al-Munjid disebutkan kata wakil atau wakilun diartikan sebagai menyerahkan, membiarkan, serta merasa cukup. Pengertian tawakal menurut Imam Al-Ghazali yaitu mendefinisikan pengertian tawakal sebagai penyandaran diri kepada Allah SWT sebagai satu-satunya al-wakil atau tempat bersandar dalam menghadapi setiap kepentingan. Bersandar kepadanya saat menghadapi kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Kemudian, apa sih keutamaan dari tawakal? Yang pertama yaitu memperoleh kecukupan dari Allah. Dengan tawakal, kita akan selalu merasa cukup, tidak ada kekurangan, meskipun dengan sederhana. Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan. Dengan tawakal, kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, tidak mengeluh apapun. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Pastinya dengan kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Ya, karena orang-orang yang tawakal itu selalu segala sesuatunya disandarkan kepada Allah. Maka sulit sekali setan untuk mengganggunya. Baik, kemudian yang kedua, setelah tawakal ada sikap yaitu taat. Apa sih taat itu? Kata taat merupakan serapan dari bahasa Indonesia yang berarti menemani atau mengikuti. Dalam perspektif agama, hakikat taat ialah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menurut ajaran Islam, taat hanya berlaku dalam hal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat juga berarti yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya. Kemudian sikap yang ketiga yaitu ada qanaah. Istilah qanaah ini dari segi bahasa berarti cukup dan merasa puas dengan setiap sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta akur dengan karunia-Nya. Singkatnya, qanaah ini adalah sikap bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup akan semua itu. Baik yang diberikan itu sedikit, tapi dia sudah merasa cukup. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan sikap qanaah itu pada diri kita? Yang pertama, melakukan amal. Yaitu bagaimana amal kita bersikap selalu sederhana, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau kita sudah berlatih seperti itu, maka kita akan selalu merasa cukup. Kemudian yang kedua, pendek angan-angannya sehingga tidak terus-menerus memikirkan kebutuhan sekunder maupun tersier. Karena terlalu pendek, nggak ada yang dipikirkan yang muluk-muluk, harus ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melihat ke bawah dalam hal dunia. Nah, dalam melihat orang, apa dan lain sebagainya, kita tidak boleh melihat ke atas. Kita harus selalu melihat ke bawah. Dengan begitu, kita akan memiliki rasa
qanaah. Kemudian yang keempat, menyadari betapa beratnya pertanggungjawaban harta. Nah, kalau kita tahu bagaimana nanti di akhirat pertanggungjawabannya akan dirinci satu-satu, maka niscaya di dunia ini orang tidak akan pengen kaya kalau tidak bisa menggunakan hartanya itu dengan baik. Kemudian yang kelima, mengetahui apa yang terkandung dalam sifat qanaah. Nah, pastinya banyak ya, hal-hal yang terkandung dalam sifat qanaah. Pastinya banyak kebaikan. Setelah qanaah, kita lanjut ke sifat atau sikap sabar. Sabar dalam Islam adalah tahap menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Ataupun juga bisa diartikan tabah. Sabar juga berarti tenang ataupun tidak tergesa-gesa maupun tidak terburu-buru dengan menuruti hawa nafsu. Ketika bencana ya kita sabar, nggak usah mengeluh, dihadapi dengan baik. Baik, semuanya kesimpulannya dari keempat sikap tadi merupakan sikap yang harus dimiliki seorang muslim karena keempatnya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Misalnya kita dalam menjalani hidup mendapatkan cobaan, maka langkah pertama harus tawakal. Setelah itu tetap taat kepada Allah. Ya, setelah mendapat cobaan, serahkan semua pada Allah dan selalu taat kepadanya. Kemudian kita qanaah apa yang diberikan Allah, itulah yang kita terima. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita bersabar dengan apa yang telah diberikan. Insya Allah dengan begitu akan tercipta muslim yang memiliki kepribadian yang kuat. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.